Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya doain teman-teman yang sering nonton channel saya, buat follow channel saya, mudah-mudahan di tahun ini, bisa beli kendaraan secara cash, bisa lunas hutang, bahkan bisa wujudkan impian, amin. Awalnya, hidupku terasa seperti sebuah dongeng. Aku menikah dengan seorang pria yang kucintai sepenuh hati. Dia bukanlah lelaki yang sempurna, tapi aku melihat kesungguhan di matanya saat memintaku menjadi pendamping hidupnya. Bagiku, itu sudah cukup. Aku percaya pada cintanya, dan aku percaya bahwa rumah tangga kami akan berjalan dengan indah. Hari-hari awal pernikahan kami dipenuhi tawa. Meski hidup sederhana, ada kebahagiaan yang tak bisa digantikan oleh materi. Kami tinggal di sebuah rumah kecil, berlantai semen, dengan atap seng yang sesekali bocor ketika hujan deras turun. Tapi anehnya, setiap tetes air hujan yang menetes ke ember justru terasa seperti musik pengiring kisah cinta kami. Kami bisa duduk bersama sambil menyeruput teh hangat, membicarakan mimpi-mimpi masa depan, tertawa, dan saling menggenggam tangan. Aku adalah tipe istri yang selalu berusaha mendukung suami. Aku tahu dia ingin sukses, ingin membangun kehidupan yang lebih baik. Maka aku pun tidak pernah ragu untuk ikut berjuang. Kami membuka sebuah usaha kecil-kecilan, warung kelontong sederhana di depan rumah. Aku mengelola kas, mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, sementara dia bekerja mencari barang-barang dagangan dari pasar. Usaha itu perlahan tumbuh. Dari hanya menjual kebutuhan sehari-hari, akhirnya berkembang menjadi toko sembako yang lebih besar. Tak kusangka, dalam waktu beberapa tahun, kehidupan kami berubah. Kami mampu membeli sebidang tanah, membangun rumah baru yang lebih layak, dan memiliki kendaraan. Semua itu terasa seperti keajaiban, hasil dari keringat dan doa kami berdua. Aku masih ingat bagaimana malam-malam kami penuh doa bersama, berlutut memohon kepada Tuhan agar diberikan rezeki dan kekuatan menghadapi setiap ujian. Di tengah perjalanan hidup itu, aku juga memiliki seorang sahabat yang selalu ada di sisiku. Namanya Ratna. Kami berteman sejak SMA. Aku sudah menganggapnya seperti saudara sendiri. Ratna sering datang ke rumah, kadang membantu menjaga toko ketika aku harus keluar, atau sekadar menemani sambil bercerita tentang kehidupannya. Suamiku pun mengenalnya dengan baik, karena aku selalu membawanya masuk dalam lingkaran keluargaku. Bagiku, persahabatan ini adalah berkah, memiliki suami yang penuh kasih dan sahabat yang setia, apalagi yang harus aku minta. Hari-hari itu benar-benar terasa sempurna. Aku sering membayangkan, mungkin inilah arti dari hidup bahagia selamanya, yang sering diceritakan dalam dongeng. Suamiku bekerja keras, aku setia mendampingi, dan sahabatku selalu hadir sebagai penyemangat. Aku bahkan tak pernah sedikit pun mencurigai bahwa di balik senyum dan tatapan hangat yang kuterima, perlahan-lahan ada pengkhianatan yang sedang tumbuh diam-diam. Aku masih ingat betul sebuah sore yang begitu indah. Kami bertiga duduk di ruang tamu rumahku. Aku, suamiku, dan Ratna. Kami tertawa bersama, membicarakan hal-hal remeh, bahkan merencanakan liburan kecil ke pantai. Rasanya, dunia ini berpihak padaku. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung. Aku punya cinta, aku punya persahabatan, aku punya kehidupan yang stabil. Namun ternyata, Tuhan punya cara lain untuk menuliskan jalan ceritaku. Semua kebahagiaan itu hanyalah permulaan dari badai besar yang akan meruntuhkan segalanya. Badai yang datang bukan dari orang asing, melainkan dari dua orang yang paling aku percayai. Aku tidak pernah tahu bahwa senyum yang kulihat setiap hari pada wajah suamiku, lambat laun akan berubah menjadi senyum yang menusuk jantungku. Dan aku tidak pernah menyangka bahwa tangan yang sering menggenggam tanganku erat, justru diam-diam menggenggam tangan sahabatku sendiri. Tapi itu semua nanti. Pada saat itu, aku masih hidup dalam kebahagiaan, tanpa sedikit pun rasa curiga. Aku masih percaya bahwa cinta suamiku tulus, dan persahabatan Ratna adalah abadi. Aku masih menutup mata terhadap tanda-tanda kecil, karena yang ada di hatiku hanyalah rasa syukur dan cinta. Aku tidak tahu bahwa kebahagiaan yang kukira abadi, hanyalah awal dari kisah pengkhianatan terburuk dalam hidupku. Hidupku yang semula terasa sempurna, perlahan mulai menunjukkan celah. Awalnya hanya perubahan kecil yang nyaris tak kusadari. Suamiku, yang biasanya pulang tepat waktu, tiba-tiba sering datang larut malam. Katanya, banyak urusan pekerjaan.
Kadang ia bilang sedang menemui rekan bisnis, kadang alasan ada pertemuan mendadak. Aku mencoba memahami. Bagaimanapun juga, usaha yang kami jalankan memang sedang berkembang, jadi wajar kalau dia sibuk. Namun, lama-kelamaan, kesibukan itu terasa janggal. Jika dulu ia selalu menyempatkan diri untuk sekadar makan malam bersamaku, kini ia sering pulang dengan wajah lelah dan enggan berbicara. Aku menyiapkan makanan hangat, tapi dia hanya makan seadanya. Bahkan terkadang hanya berkata, "Aku sudah makan di luar." Hatiku perih, tapi aku berusaha menenangkan diri. Mungkin benar dia terlalu sibuk. Jangan berpikiran buruk, bisikku pada diri sendiri. Yang membuatku lebih gelisah, Ratna, sahabatku, mulai lebih sering datang ke rumah. Awalnya aku senang, karena dia bisa menemaniku ketika suami sibuk. Tapi lama-kelamaan, aku merasa kehadirannya agak berlebihan. Ia bisa tiba-tiba muncul tanpa kabar, lalu bertingkah seolah rumahku juga rumahnya. Aku menutup mata, karena aku percaya padanya. Dia sahabatku sejak lama, aku tak punya alasan untuk mencurigainya. Namun ada beberapa momen kecil yang membuat hatiku tak tenang. Pernah suatu kali, aku keluar dari dapur membawa teh hangat, dan kulihat sekilas tatapan Ratna kepada suamiku. Tatapan itu bukanlah tatapan biasa. Ada sesuatu yang aneh, entah kekaguman, entah sesuatu yang lebih dalam. Saat mataku menangkapnya, Ratna buru-buru mengalihkan pandangan, tersenyum canggung, dan pura-pura sibuk dengan ponselnya. Aku mencoba mengabaikan, meyakinkan diriku bahwa itu hanya pikiranku yang berlebihan. Perubahan demi perubahan makin terasa. Suamiku mulai lebih sering menjaga jarak dariku. Kalau dulu dia suka bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya, kini ia lebih banyak diam. Kalau dulu dia tak pernah lupa mencium keningku sebelum tidur, kini ia sering berbaring dengan punggung menghadapku. Bahkan, ponselnya kini selalu dibawa kemanapun ia pergi, ke kamar mandi, ke teras, bahkan saat tidur ia meletakkannya di bawah bantal. Itu jelas bukan kebiasaannya. Rasa curiga semakin menyesakkan dadaku. Aku mencoba mencari jawaban, tapi setiap kali kutanya, dia hanya menjawab singkat, "Jangan lebay. Aku sibuk kerja. Aku lakukan semua ini buat kita." Kata-katanya seolah menamparku, membuatku merasa bersalah karena sudah berprasangka. Aku pun diam, meski hatiku masih gelisah. Hingga suatu malam, aku benar-benar menemukan sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Saat suamiku mandi, ponselnya tertinggal di meja. Itu pertama kalinya ia begitu ceroboh. Tangan ini gemetar saat meraihnya. Aku tahu, membuka ponsel orang lain adalah pelanggaran privasi, tapi hatiku sudah terlalu penuh dengan pertanyaan. Aku harus tahu kebenarannya. Dengan jantung berdebar, kubuka layar ponselnya. Ternyata ada pola sandi baru. Dadaku makin sesak. Kenapa ia harus mengganti sandi? Bukankah dulu kami saling terbuka? Aku mencoba berkali-kali, tapi gagal. Detik itu aku langsung merasa hancur. Seolah ada tembok besar yang sengaja ia bangun untuk menjauh dariku. Malam itu aku menangis diam-diam. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti terjebak dalam ruang gelap. Sendirian, tanpa tahu kemana harus melangkah. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman, tapi hatiku berkata lain. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan semakin lama, aku semakin yakin bahwa itu bukan sekadar urusan pekerjaan. Puncak kegelisahanku terjadi ketika suatu siang Ratna datang ke rumah. Aku sedang di dapur, menyiapkan makanan, sementara mereka duduk di ruang tamu. Aku mendengar suara mereka samar-samar bercampur tawa kecil. Aku berjalan pelan ke arah pintu, ingin ikut bergabung, tapi tiba-tiba ku dengar suara lirih suamiku berkata, "Nanti kita ketemu lagi, ya, jangan di sini." Ratna hanya tertawa kecil. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku mundur perlahan, pura-pura tak mendengar, lalu kembali ke dapur dengan tangan gemetar. Air mata hampir jatuh ke dalam panci yang sedang kupakai untuk memasak. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan lebih cermat. Tatapan yang mencurigakan, pesan-pesan singkat di ponsel, alasan-alasan suami yang semakin sering tak masuk akal. Semua mulai terhubung dalam kepalaku, membentuk puzzle besar yang menakutkan. Aku belum punya bukti konkret, tapi hatiku sudah menjerit, ada sesuatu yang salah.
Ada pengkhianatan yang sedang terjadi. Namun aku memilih diam. Aku masih menunggu. Aku masih berharap aku salah. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu badai besar sedang mendekat. Badai yang akan menghancurkan semua yang sudah kubangun dengan cinta, kepercayaan, dan pengorbanan. Hari-hari penuh kecurigaan itu akhirnya sampai pada puncaknya. Aku tak lagi bisa menenangkan hatiku dengan alasan-alasan logis. Semua tanda sudah terlalu jelas. Suamiku makin menjauh, sementara Ratna semakin sering hadir di momen-momen yang seharusnya hanya untuk keluarga kecilku. Ada sesuatu yang tidak beres, dan aku harus menemukan jawabannya. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Saat suamiku berkata ingin keluar malam untuk urusan bisnis, entah mengapa aku justru melihat Ratna mengunggah foto di media sosial, sebuah kafe mewah dengan secangkir kopi dan cahaya lampu temaram. Lokasinya tidak jauh dari tempat yang biasa disebut suamiku. Hatiku serasa diremas. Aku tak ingin buru-buru menuduh, tapi logika dan rasa sakitku semakin kuat berkata, mereka berdua yang sedang bersama. Malam itu, aku memberanikan diri. Dengan langkah pelan namun hati bergejolak, aku mencoba mengikuti suamiku dari belakang. Aku tak biasa melakukan hal seperti ini, mengendap-endap seperti detektif, tapi kali ini aku butuh jawaban. Aku tak mau terus disiksa oleh rasa curiga. Sekitar pukul 8 malam, suamiku pergi dengan mobil. Aku menyusul dengan ojek online, memastikan jarakku cukup aman. Degup jantungku tak berhenti menghantam dada. Keringat dingin mengalir, padahal udara malam cukup sejuk. Mobilnya berhenti di sebuah restoran kecil di pinggir kota, tempat yang cukup sepi. Dari kejauhan, aku melihat seorang wanita sudah duduk menunggunya. Dan saat ia menoleh, wajah itu, Ratna. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku terpaku, tak mampu bergerak. Rasanya ingin berteriak, ingin langsung menghampiri mereka, tapi kakiku seolah terikat. Aku hanya bisa menatap dari kejauhan, menyaksikan orang yang paling kucintai dan orang yang paling kupercaya duduk berdua, tertawa, saling menatap dengan cara yang tak seharusnya. Tanganku gemetar memegang ponsel, mencoba mengabadikan momen itu sebagai bukti. Tapi air mataku terlalu deras, membuat pandanganku kabur. Suara hatiku menjerit, kenapa harus dia? Kenapa sahabatku sendiri? Aku pulang malam itu dengan tubuh lemas. Sepanjang jalan, air mataku tak berhenti jatuh. Dunia yang kubangun dengan penuh cinta selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Aku merasa seperti orang bodoh, mempercayai cinta suamiku, mempercayai persahabatan Ratna, padahal keduanya sudah lama menikamku dari belakang. Keesokan harinya, aku masih mencoba menenangkan diri. Aku butuh bukti yang lebih jelas. Aku tak ingin mereka bisa mengelak dengan alasan. Maka diam-diam, aku mulai mengumpulkan potongan-potongan fakta. Aku memeriksa laporan transaksi bank, dan menemukan beberapa pembayaran restoran, hotel, dan belanjaan mewah yang tak pernah kualami. Semua atas nama suamiku. Aku tahu, itu bukan untukku. Lalu aku mulai mengingat-ingat. Beberapa kali Ratna datang ke rumah dengan barang-barang baru, tas bermerek, parfum mahal, bahkan perhiasan. Ketika kutanya, dia hanya tersenyum, katanya hasil kerja keras. Aku dulu percaya. Tapi kini semuanya jelas, barang-barang itu dari suamiku. Hari demi hari, bukti makin menumpuk. Chat singkat yang sempat kulihat, nota belanja, bahkan cara mereka saling bertatapan. Semuanya menyatu jadi satu kebenaran pahit. Suamiku selingkuh dengan sahabatku sendiri. Malam itu aku memberanikan diri untuk konfrontasi pertama. Aku menunggu suamiku pulang. Saat ia masuk rumah, aku duduk menatapnya dengan mata bengkak. "Kamu kemana?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia menjawab datar, "Meeting." Aku mengeluarkan nota restoran yang kutemukan di dompetnya. "Meeting sama siapa?" "Sama Ratna." Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba membentak. "Kamu ngapain bongkar-bongkar dompetku? Jangan suka suzon, itu bukan urusanmu." Bentakan itu menusuk hatiku lebih dalam daripada pengkhianatannya. Dia tidak lagi berusaha menenangkanku, bahkan tidak berusaha berbohong manis. Dia marah, seperti orang yang sudah merasa bersalah tapi tak mau mengaku. Aku menangis malam itu, hingga tubuhku menggigil. Namun tangisan itu akhirnya berubah menjadi tekad.
Aku tidak bisa terus seperti ini. Dihina, dikhianati, dan diperlakukan seolah aku tidak berarti. Aku harus bangkit. Keesokan harinya, aku bertemu langsung dengan Ratna. Aku mengajaknya berbicara di sebuah kafe, menatap matanya lurus-lurus. "Ratna," kataku lirih, "apa benar kamu ada hubungan dengan suamiku?" Wajahnya pucat, matanya berkedip-kedip panik. "Kamu ngomong apa sih?" "Mana mungkin," katanya tergagap. Tapi aku bisa membaca bahasa tubuhnya. Tangan yang gelisah, tatapan yang tak berani menatapku lama. Aku tahu dia berbohong. Aku tidak berteriak. Aku tidak menampar. Aku hanya tersenyum pahit, lalu berkata, "Aku sudah tahu semuanya. Semoga kamu bahagia dengan cara merebut sesuatu yang bukan milikmu." Dia terdiam, tak mampu menjawab. Saat itu, aku tahu persahabatan kami sudah berakhir. Aku pulang dengan hati hancur. Tapi entah kenapa, di balik kehancuran itu, ada api kecil yang mulai menyala. Api dendam. Api yang membuatku sadar bahwa aku tidak boleh terus menangis. Jika mereka tega mengkhianatiku, aku juga harus tega melakukan sesuatu. Sesuatu yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Aku menatap rumahku malam itu, rumah yang kubangun bersama suami dengan penuh perjuangan. Aku menatap semua aset yang ada di sekelilingku. Tanah, toko, kendaraan, tabungan. Semua itu hasil keringatku juga. Kenapa aku harus diam dan membiarkan mereka merampas segalanya dariku? Tidak. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan membalas, tapi bukan dengan cara kotor. Aku akan membalas dengan cara yang paling elegan. Aku akan mengambil kembali semuanya. Semua aset, semua harta. Aku akan memastikan, saat nanti aku menendangnya keluar dari rumah, dia tidak akan membawa sepeser pun. Dan itulah awal dari rencana balas dendamku. Setelah malam itu, aku tidak lagi sama. Air mata yang sebelumnya mengalir deras kini mengering. Luka itu memang belum sembuh. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak boleh terus tenggelam dalam kesedihan. Kalau aku tetap diam, mereka akan terus mempermainkanku. Suamiku akan terus mengkhianati, dan Ratna akan terus tersenyum puas karena berhasil merebut sesuatu yang bukan miliknya. Aku memutuskan untuk bertahan diam di depan mereka, seolah-olah aku masih tidak tahu apa-apa. Aku tetap tersenyum saat menyajikan makanan untuk suamiku, tetap bersikap ramah saat Ratna datang. Padahal, di dalam hatiku, aku sedang menyusun rencana. Aku ingin mereka terlena, merasa aman, hingga tidak menyadari bahwa aku tengah menyiapkan jalan kehancuran untuk mereka. Malam demi malam aku merenung, memikirkan langkah apa yang harus kuambil. Aku bukan tipe perempuan yang tega membalas dengan kekerasan. Aku juga bukan tipe yang akan membuat keributan besar untuk mempermalukan mereka. Tidak. Aku ingin balas dendam yang lebih halus, lebih elegan, dan jauh lebih menyakitkan. Aku ingin saat mereka sadar, semua sudah terlambat. Aku mulai dari hal kecil. Aku tahu sebagian besar aset rumah tangga kami tercatat atas nama suamiku. Rumah, tanah, mobil, bahkan sebagian rekening usaha. Padahal aku yang ikut membantunya membangun semua itu. Aku yang bekerja keras, ikut menjaga toko, mencatat setiap pemasukan, bahkan rela menahan lelah untuk mengurus semuanya. Tapi pada akhirnya, semua tercatat atas nama dia. Aku tidak mau jika suatu saat dia benar-benar meninggalkanku, aku hanya tersisa dengan air mata tanpa sepeser pun. Tidak. Aku harus melindungi diriku sendiri. Maka aku mulai menyusun strategi untuk mengalihkan semuanya menjadi atas namaku. Aku berkonsultasi diam-diam dengan seorang notaris yang sudah lama menjadi kenalan keluargaku. Dengan hati-hati, aku menjelaskan kondisiku, tanpa terlalu banyak membuka aib rumah tanggaku. Notaris itu mengerti dan membantuku menyusun langkah-langkah hukum. Aku pelajari dokumen-dokumen lama, akta tanah, sertifikat rumah, bahkan rekening bersama. Semuanya mulai kupegang erat. Suamiku tidak menyadari apa yang kulakukan. Dia terlalu sibuk dengan dunianya, terlalu sibuk bersembunyi dengan Ratna. Itu justru keuntunganku. Aku menggunakan setiap celah, setiap kelengahan, untuk memindahkan aset satu persatu. Rumah pertama kami yang sudah jadi tempat tinggal, dengan berbagai alasan, aku meyakinkan suamiku agar menandatangani surat peralihan. Aku bilang ini demi keamanan,
agar jika suatu saat ada masalah, Aset tidak akan mudah diganggu orang luar. Dengan mudah ia percaya, bahkan menandatangani tanpa membaca detail. Aku pura-pura polos, seolah hanya peduli pada masa depan keluarga. Padahal, surat itu memastikan rumah kini sepenuhnya atas namaku. Lalu mobil. Aku gunakan alasan sederhana. Urusan administrasi dan pajak lebih mudah kalau mobil atas namaku, karena aku yang sering mengurusinya. Lagi-lagi, dia menandatangani tanpa curiga. Mobil itu pun resmi menjadi milikku. Sedikit demi sedikit, aset lain pun mengikuti. Tanah, tabungan bersama, hingga toko sembako kami yang menjadi sumber utama penghasilan. Semua beralih kepadaku, melalui dokumen-dokumen yang tampak sederhana tapi bermakna besar. Setiap tanda tangan yang dia coretkan di atas kertas, bagi suamiku hanyalah formalitas, tapi bagiku adalah langkah menuju kebebasan. Selama proses itu, aku hidup dalam ketegangan. Ada rasa takut ketahuan, ada rasa cemas jika suatu hari ia membaca dokumen dengan teliti dan menyadari rencanaku. Tapi entah bagaimana, Tuhan seolah memihak padaku. Suamiku terlalu sibuk menutupi perselingkuhannya dengan Ratna, sehingga ia tidak pernah benar-benar memperhatikan hal-hal penting ini. Sementara itu, aku tetap memainkan peranku sebagai istri yang setia. Aku tetap menyiapkan makanannya, tetap tersenyum, tetap menemaninya di depan orang lain. Dia mungkin mengira aku terlalu lemah untuk melawan. Dia mungkin yakin aku akan terus menangis di sudut kamar tanpa berbuat apa-apa. Dia salah besar. Setiap malam, aku menatap dokumen-dokumen yang kini tersimpan rapi atas namaku. Ada kepuasan tersendiri. Bukan karena aku rakus akan harta, tapi karena aku berhasil melindungi diriku dari kehancuran total. Aku tahu, saat waktunya tiba, semua ini akan menjadi senjata pamungkas. Semakin lama, aku bahkan mulai merasa lebih kuat. Rasa sakit karena dikhianati memang masih ada, tapi kini aku punya kendali. Aku tidak lagi merasa seperti korban. Aku adalah pemain utama dalam skenario ini. Dan saat waktunya tiba, aku akan memperlihatkan betapa salahnya mereka menganggapku lemah. Aku tahu, balas dendam terbaik bukanlah dengan teriak-teriak atau mengumbar aib di depan umum. Balas dendam terbaik adalah ketika orang yang menyakitimu akhirnya terjebak dalam buah perbuatannya sendiri. Dan aku sudah menyiapkan itu dengan matang. Aku hanya perlu menunggu momen yang tepat. Momen ketika semua kebenaran akan kuungkapkan, dan aku akan berdiri tegak. Sementara suamiku harus bertekuk lutut karena sadar bahwa semua yang pernah ia banggakan, kini bukan lagi miliknya. Dan Ratna, aku sudah menyiapkan ruang khusus di hatiku untuk menghadapi pengkhianatan darinya. Saat-saatnya tiba, dia akan menyadari bahwa merebut suamiku tidaklah seindah yang ia bayangkan. Karena apa arti memiliki seorang lelaki, jika semua yang ia punya sudah habis lebih dulu? Malam-malam itu aku kembali menatap wajah suamiku yang tertidur di sampingku. Dulu, wajah itu memberiku rasa aman. Kini, wajah itu hanya mengingatkanku pada pengkhianatan. Tapi aku tersenyum kecil. Biarlah dia tidur tenang sekarang. Karena sebentar lagi dia akan terbangun dalam mimpi buruk yang kuciptakan sendiri. Aku sudah siap. Aset sudah di tanganku. Yang tersisa hanya satu, konfrontasi. Saatnya membuka semua rahasia yang selama ini kutahan, dan memastikan ia pergi dari hidupku tanpa membawa apapun. Hari itu akhirnya tiba. Hari di mana semua kebohongan akan terkuak, semua kepura-puraan akan runtuh. Aku sudah terlalu lama menahan rasa sakit. Pura-pura tidak tahu, berpura-pura tersenyum di depan orang lain. Aku sudah punya semua bukti, aku sudah punya semua aset. Kini saatnya membuka topeng mereka. Pagi itu, suasana rumah terasa tegang meski hening. Suamiku baru pulang dini hari, dengan wajah kusut dan aroma parfum asing yang menusuk hidungku. Aku tidak lagi menangis seperti dulu. Aku hanya duduk di ruang tamu, menunggunya dengan tatapan tajam. "Dari mana kamu?" tanyaku datar. Dia mengusap wajahnya, lalu menjawab singkat, "Kerjaan. Kamu jangan tanya-tanya mulu, bikin pusing." Aku tersenyum pahit. "Kerjaan? Atau Ratna?" Dia langsung menoleh, matanya melebar. "Apa maksudmu?" Aku berdiri, menatapnya lurus. "Jangan pura-pura bodoh. Aku sudah tahu semuanya. Kamu pikir aku tidak melihat kalian bertemu diam-diam?
Kamu pikir aku tidak tahu uang yang kamu habiskan untuknya? Aku bahkan tahu setiap restoran dan hotel yang kalian datangi. Wajahnya pucat. Dia mencoba menahan marah. Kamu ngawur. Jangan sembarangan nuduh tanpa bukti. Aku tertawa kecil, getir. Lalu kuserahkan beberapa lembar kertas, nota belanja, bukti transfer, bahkan foto saat dia bersama Ratna di restoran. Tangannya gemetar ketika melihat itu semua. Dia tidak bisa lagi mengelak. Kenapa? Suaraku bergetar, tapi tegas. Kenapa harus sahabatku sendiri? Apa kurangnya aku sebagai istri? Apa aku tidak cukup menemanimu, berjuang bersamamu, membangun rumah ini dengan keringat kita berdua? Kenapa kau tega menikamku dengan cara paling keji? Dia menunduk, terdiam. Sesaat aku melihat ada rasa bersalah di matanya, tapi lebih banyak ketakutan. Bukan ketakutan kehilangan aku, tapi ketakutan pada apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Saat itulah, suara pintu terbuka. Ratna masuk, dengan wajah penuh senyum seolah tidak terjadi apa-apa. Namun senyumnya langsung menghilang ketika melihat aku berdiri dengan dokumen-dokumen di tanganku. Ratna, kataku lirih, kenapa kamu lakukan ini padaku? Aku sudah anggap kamu saudara sendiri. Aku selalu ada buatmu. Kenapa kamu balas aku seperti ini? Ratna mencoba tersenyum, tapi suaranya bergetar. Aku bisa jelaskan. Tidak perlu, potongku dingin. Kamu sudah cukup jelas. Tatapanmu pada suamiku, barang-barang mahal yang tiba-tiba kau miliki, semua kebohonganmu. Kamu pikir aku bodoh? Tidak, Ratna. Aku hanya terlalu baik sampai membiarkanmu menusukku dari belakang. Ruangan itu hening. Suamiku gelisah, Ratna terdiam. Aku menatap keduanya dengan mata penuh air, tapi bukan air mata kelemahan, air mata kekuatan. Lalu aku meletakkan tumpukan dokumen di meja. Kalian pikir aku tidak bisa hidup tanpa dia? Kalian pikir aku akan hancur dan pasrah? Salah besar. Semua aset, rumah, tanah, mobil, toko, tabungan, semua sudah atas namaku sekarang. Suamiku mendongak kaget. Apa? Ya, jawabku tegas. Selama ini kamu sibuk bersenang-senang di belakangku, aku sibuk melindungi diriku sendiri. Semua yang kamu banggakan, semua yang kamu pikir milikmu, kini sudah bukan lagi milikmu. Kamu tidak punya apa-apa. Dia berdiri, wajahnya merah, suaranya meninggi. Kamu berani main belakang sama aku? Aku yang kerja keras cari uang, aku yang... Aku menatapnya tajam, memotong kata-katanya. Kamu yang kerja keras? Jangan lupa, aku ada di sampingmu sejak awal. Aku ikut berjuang, aku ikut mengelola, aku ikut membangun. Dan meski kamu yang kerja di luar, aku yang menjaga rumah ini, mengurus semua, menopangmu. Jadi jangan pernah berkata aku tidak berhak. Aku punya hak penuh atas semua ini. Dan sekarang, aku sudah pastikan kamu tidak bisa mengambilnya dariku. Suamiku terdiam. Nafasnya memburu, matanya berkaca-kaca, entah karena marah, entah karena sadar betapa bodohnya dia. Aku mendekat, menatapnya lurus. Mulai hari ini, angkat kakimu dari rumah ini. Pergi. Aku tidak mau lagi melihat wajahmu di sini. Dan jangan harap membawa apapun, karena kamu sudah tidak punya sepeser pun. Ratna menatapku panik. Kamu tegas sama dia? Dia suamimu sendiri. Aku menoleh padanya dengan tatapan dingin. Tega? Kau bicara tega setelah kau merebut suami sahabatmu sendiri? Kau tidak punya hak bicara soal tega, Ratna. Kau bahkan tidak tahu arti kata itu. Suasana memanas. Suamiku akhirnya bersuara lirih, penuh kekalahan. Jadi, ini akhirnya. Aku mengangguk. Air mataku jahari-hari penuh kecurigaan itu akhirnya sampai pada puncaknya. Aku tak lagi bisa menenangkan hatiku dengan alasan-alasan logis. Semua tanda sudah terlalu jelas. Suamiku makin menjauh, sementara Ratna semakin sering hadir di momen-momen yang seharusnya hanya untuk keluarga kecilku. Ada sesuatu yang tidak beres, dan aku harus menemukan jawabannya. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Saat suamiku berkata ingin keluar malam untuk urusan bisnis, entah mengapa aku justru melihat Ratna mengunggah foto di media sosial,
sebuah kafe mewah dengan secangkir kopi dan cahaya lampu temaram. Lokasinya tidak jauh dari tempat yang biasa disebut suamiku. Hatiku serasa diremas. Aku tak ingin buru-buru menuduh, tapi logika dan rasa sakitku semakin kuat berkata, mereka berdua yang sedang bersama. Malam itu, aku memberanikan diri. Dengan langkah pelan namun hati bergejolak, aku mencoba mengikuti suamiku dari belakang. Aku tak biasa melakukan hal seperti ini, mengendap-endap seperti detektif, tapi kali ini aku butuh jawaban. Aku tak mau terus disiksa oleh rasa curiga. Sekitar pukul 8 malam, suamiku pergi dengan mobil. Aku menyusul dengan ojek online, memastikan jarakku cukup aman. Degup jantungku tak berhenti menghantam dada. Keringat dingin mengalir, padahal udara malam cukup sejuk. Mobilnya berhenti di sebuah restoran kecil di pinggir kota, tempat yang cukup sepi. Dari kejauhan, aku melihat seorang wanita sudah duduk menunggunya. Dan saat ia menoleh, wajah itu, Ratna. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku terpaku, tak mampu bergerak. Rasanya ingin berteriak, ingin langsung menghampiri mereka, tapi kakiku seolah terikat. Aku hanya bisa menatap dari kejauhan, menyaksikan orang yang paling kucintai dan orang yang paling kupercaya duduk berdua, tertawa, saling menatap dengan cara yang tak seharusnya. Tanganku gemetar memegang ponsel, mencoba mengabadikan momen itu sebagai bukti. Tapi air mataku terlalu deras, membuat pandanganku kabur. Suara hatiku menjerit, kenapa harus dia? Kenapa sahabatku sendiri? Aku pulang malam itu dengan tubuh lemas. Sepanjang jalan, air mataku tak berhenti jatuh. Dunia yang kubangun dengan penuh cinta selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Aku merasa seperti orang bodoh, mempercayai cinta suamiku, mempercayai persahabatan Ratna, padahal keduanya sudah lama menikamku dari belakang. Keesokan harinya, aku masih mencoba menenangkan diri. Aku butuh bukti yang lebih jelas. Aku tak ingin mereka bisa mengelak dengan alasan. Maka diam-diam, aku mulai mengumpulkan potongan-potongan fakta. Aku memeriksa laporan transaksi bank, dan menemukan beberapa pembayaran restoran, hotel, dan belanjaan mewah yang tak pernah kualami. Semua atas nama suamiku. Aku tahu, itu bukan untukku. Lalu aku mulai mengingat-ingat. Beberapa kali Ratna datang ke rumah dengan barang-barang baru, tas bermerek, parfum mahal, bahkan perhiasan. Ketika kutanya, dia hanya tersenyum, katanya hasil kerja keras. Aku dulu percaya. Tapi kini semuanya jelas, barang-barang itu dari suamiku. Hari demi hari, bukti makin menumpuk. Chat singkat yang sempat kulihat, nota belanja, bahkan cara mereka saling bertatapan. Semuanya menyatu jadi satu kebenaran pahit. Suamiku selingkuh dengan sahabatku sendiri. Aku menoleh padanya dengan tatapan dingin. Tega? Kau bicara tega setelah kau merebut suami sahabatmu sendiri? Kau tidak punya hak bicara soal tega, Ratna. Kau bahkan tidak tahu arti kata itu. Suasana memanas. Suamiku akhirnya bersuara lirih, penuh kekalahan. Jadi, ini akhirnya. Aku mengangguk, air mataku jahari-hari penuh kecurigaan itu akhirnya sampai pada puncaknya. Aku tak lagi bisa menenangkan hatiku dengan alasan-alasan logis. Semua tanda sudah terlalu jelas. Suamiku makin menjauh, sementara Ratna semakin sering hadir di momen-momen yang seharusnya hanya untuk keluarga kecilku. Ada sesuatu yang tidak beres, dan aku harus menemukan jawabannya. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Saat suamiku berkata ingin keluar malam untuk urusan bisnis, entah mengapa aku justru melihat Ratna mengunggah foto di media sosial. Sebuah kafe mewah dengan secangkir kopi dan cahaya lampu temaram. Lokasinya tidak jauh dari tempat yang biasa disebut suamiku. Hatiku serasa diremas. Aku tak ingin buru-buru menuduh, tapi logika dan rasa sakitku semakin kuat berkata, mereka berdua yang sedang bersama. Malam itu, aku memberanikan diri. Dengan langkah pelan namun hati bergejolak, aku mencoba mengikuti suamiku dari belakang. Aku tak biasa melakukan hal seperti ini, mengendap-endap seperti detektif, tapi kali ini aku butuh jawaban. Aku tak mau terus disiksa oleh rasa curiga. Sekitar pukul 8 malam, suamiku pergi dengan mobil. Aku menyusul dengan ojek online, memastikan jarakku cukup aman. Degup jantungku tak berhenti menghantam dada. Keringat dingin mengalir,
padahal udara malam cukup sejuk. Mobilnya berhenti di sebuah restoran kecil di pinggir kota, tempat yang cukup sepi. Dari kejauhan, aku melihat seorang wanita sudah duduk menunggunya. Dan saat ia menoleh, wajah itu, Ratna. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku terpaku, tak mampu bergerak. Rasanya ingin berteriak, ingin langsung menghampiri mereka, tapi kakiku seolah terikat. Aku hanya bisa menatap dari kejauhan, menyaksikan orang yang paling kucintai dan orang yang paling kupercaya duduk berdua, tertawa, saling menatap dengan cara yang tak seharusnya. Tanganku gemetar memegang ponsel, mencoba mengabadikan momen itu sebagai bukti. Tapi air mataku terlalu deras, membuat pandanganku kabur. Suara hatiku menjerit, kenapa harus dia? Kenapa sahabatku sendiri? Aku pulang malam itu dengan tubuh lemas. Sepanjang jalan, air mataku tak berhenti jatuh. Dunia yang kubangun dengan penuh cinta selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Aku merasa seperti orang bodoh, mempercayai cinta suamiku, mempercayai persahabatan Ratna, padahal keduanya sudah lama menikamku dari belakang. Keesokan harinya, aku masih mencoba menenangkan diri. Aku butuh bukti yang lebih jelas. Aku tak ingin mereka bisa mengelak dengan alasan. Maka diam-diam, aku mulai mengumpulkan potongan-potongan fakta. Aku memeriksa laporan transaksi bank, dan menemukan beberapa pembayaran restoran, hotel, dan belanjaan mewah yang tak pernah kualami. Semua atas nama suamiku. Aku tahu, itu bukan untukku. Lalu aku mulai mengingat-ingat. Beberapa kali Ratna datang ke rumah dengan barang-barang baru, tas bermerek, parfum mahal, bahkan perhiasan. Ketika kutanya, dia hanya tersenyum, katanya hasil kerja keras. Aku dulu percaya. Tapi kini semuanya jelas, barang-barang itu dari suamiku. Hari demi hari, bukti makin menumpuk. Chat singkat yang sempat kulihat, nota belanja, bahkan cara mereka saling bertatapan. Semuanya menyatu jadi satu kebenaran pahit. Suamiku selingkuh dengan sahabatku sendiri. Malam itu aku memberanikan diri untuk konfrontasi pertama. Aku menunggu suamiku pulang. Saat ia masuk rumah, aku duduk menatapnya dengan mata bengkak. "Kamu kemana?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia menjawab datar, "Meeting." Aku mengeluarkan nota restoran yang kutemukan di dompetnya. "Meeting sama siapa?" "Sama Ratna." Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba membentak. "Kamu ngapain bongkar-bongkar dompetku? Jangan suka suzon, itu bukan urusanmu." Bentakan itu menusuk hatiku lebih dalam daripada pengkhianatannya. Dia tidak lagi berusaha menenangkanku, bahkan tidak berusaha berbohong manis. Dia marah, seperti orang yang sudah merasa bersalah tapi tak mau mengaku. Aku menangis malam itu, hingga tubuhku menggigil. Namun tangisan itu akhirnya berubah menjadi tekad. Aku tidak bisa terus seperti ini, dihina, dikhianati, dan diperlakukan seolah aku tidak berarti. Aku harus bangkit. Keesokan harinya, aku bertemu langsung dengan Ratna. Aku mengajaknya berbicara di sebuah kafe, menatap matanya lurus-lurus. "Ratna," kataku lirih, "apa benar kamu ada hubungan dengan suamiku?" Wajahnya pucat, matanya berkedip-kedip panik. "Kamu ngomong apa sih? Mana mungkin?" katanya tergagap. Tapi aku bisa membaca bahasa tubuhnya. Tangan yang gelisah, tatapan yang tak berani menatapku lama. Aku tahu dia berbohong. Aku tidak berteriak. Aku tidak menampar. Aku hanya tersenyum pahit, lalu berkata, "Aku sudah tahu semuanya. Semoga kamu bahagia dengan cara merebut sesuatu yang bukan milikmu." Dia terdiam, tak mampu menjawab. Saat itu, aku tahu persahabatan kami sudah berakhir. Aku pulang dengan hati hancur. Tapi entah kenapa, di balik kehancuran itu, ada api kecil yang mulai menyala. Api dendam. Api yang membuatku sadar bahwa aku tidak boleh terus menangis. Jika mereka tega mengkhianatiku, aku juga harus tega melakukan sesuatu. Sesuatu yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Aku menatap rumahku malam itu, rumah yang kubangun bersama suami dengan penuh perjuangan. Aku menatap semua aset yang ada di sekelilingku. Tanah, toko, kendaraan, tabungan. Semua itu hasil keringatku juga. Kenapa aku harus diam dan membiarkan mereka merampas segalanya dariku? Tidak.
Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan membalas, tapi bukan dengan cara kotor. Aku akan membalas dengan cara yang paling elegan. Aku akan mengambil kembali semuanya. Semua aset, semua harta. Aku akan memastikan, saat nanti aku menendangnya keluar dari rumah, dia tidak akan membawa sepeser pun. Dan itulah awal dari rencana balas dendamku. Hari-hari setelah pengusiran itu tidaklah mudah. Rumahku terasa sepi. Meski aku sudah menyingkirkan pengkhianat dari hidupku, ada ruang kosong di hatiku yang dulu terisi oleh harapan, cinta, dan mimpi. Setiap sudut rumah seakan menyimpan kenangan. Sofa di ruang tamu mengingatkanku pada tawa yang dulu sering terdengar. Dapur menghadirkan bayangan kebersamaan saat makan malam. Dan kamar tidur, kamar itu kini hanya saksi bisu pengkhianatan dan kehancuran. Aku sering menangis diam-diam. Malam-malamku penuh doa, bertanya kepada Tuhan, mengapa aku yang harus merasakan ini? Mengapa orang yang kucintai tega mengkhianatiku? Mengapa sahabat yang kupercayai justru menikamku dari belakang? Namun seiring waktu, aku mulai menemukan jawabannya. Luka ini bukan hukuman, melainkan jalan. Jalan untuk membawaku pada kesadaran baru. Jalan untuk menunjukkan bahwa aku jauh lebih kuat dari yang kukira. Hari demi hari, aku belajar berdiri dengan kakiku sendiri. Aku mengurus semua aset, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Aku belajar mengelola usaha tanpa bergantung pada siapapun. Setiap kesulitan yang datang, aku hadapi dengan tekad. Dan pelan-pelan, aku mulai merasa bebas. Aku tidak lagi terbebani oleh rasa curiga, tidak lagi dihantui oleh ketakutan bahwa seseorang akan mengkhianatiku di belakang. Aku mungkin kehilangan cinta, tapi aku menemukan sesuatu yang lebih berharga, diriku sendiri. Orang-orang di sekelilingku mulai melihat perubahan itu. Mereka yang dulu hanya mendengar kabar miring tentang rumah tanggaku, kini melihat aku tetap berdiri tegar. Beberapa tetangga bahkan berbisik kagum, dia benar-benar kuat, bisa mengusir suaminya sendiri dan tetap mempertahankan semuanya. Tentu, bukan berarti semuanya mulus. Ada cibiran dari orang-orang yang tidak tahu kisah sebenarnya. Ada yang menyebutku kejam, ada yang bilang aku tamak karena mengambil semua aset. Tapi aku tidak peduli. Mereka tidak pernah tahu luka yang kutanggung. Mereka tidak pernah tahu pengkhianatan yang kualami. Di dalam hati kecilku, aku tahu, aku tidak mengambil apapun yang bukan hakku. Aku hanya melindungi diriku sendiri, memastikan aku tidak hancur dua kali. Suatu sore, aku duduk di teras rumah, memandang langit senja. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan. Aku tersenyum, meski ada sisa luka di hatiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa berdamai dengan semuanya. Aku sadar, hidupku belum berakhir. Justru baru dimulai. Aku punya kendali penuh atas diriku, atas hartaku, atas masa depanku. Aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Dan untuk suamiku, atau tepatnya, mantan suamiku, aku tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Aku tidak peduli. Mungkin dia menyesal, mungkin tidak. Mungkin dia tetap bersama Ratna, mungkin juga ditinggalkan. Itu bukan urusanku lagi. Hidupku sudah bukan tentang dia. Hidupku sekarang tentang aku. Untuk Ratna, sahabat yang berubah jadi duri, aku tidak bisa lagi menyebutnya sahabat. Tapi aku juga tidak akan membiarkan dendam menguasai hidupku. Biarlah waktu yang mengajarinya arti pengkhianatan. Suatu saat, dia akan merasakan balasan dari apa yang telah dia tanam. Kini, aku hanya fokus pada satu hal, kebahagiaan. Kebahagiaanku sendiri. Kebahagiaan anak-anakku, kalaupun nanti aku diberi rezeki membesarkan mereka. Kebahagiaan sederhana yang tidak lagi bergantung pada kehadiran seorang lelaki. Aku belajar bahwa seorang wanita bisa hancur berkeping-keping, tapi dia juga bisa bangkit dengan lebih indah. Seperti kaca pecah yang jika disusun dengan seni, bisa menjadi mozaik berkilau. Luka-luka ini justru membuatku berharga. Dan untuk kalian yang mendengar kisahku, mungkin ada di antara kalian yang pernah atau sedang mengalami hal serupa. Dikhianati pasangan, ditikam sahabat, ditinggalkan saat sedang percaya. Pesanku sederhana, jangan biarkan itu menghancurkanmu. Menangislah jika perlu, tapi jangan berhenti di sana. Bangkitlah. Lindungi dirimu. Jangan takut dianggap egois,
karena melindungi hati dan masa depanmu bukanlah egois, tapi kewajiban. Aku adalah bukti bahwa meski cinta bisa hilang, meski sahabat bisa berubah jadi musuh, hidup tetap bisa berjalan. Bahkan bisa jauh lebih baik, jika kita berani mengambil keputusan. Kini aku berdiri di sini, bukan sebagai wanita yang kalah, tapi sebagai wanita yang berhasil merebut kembali kendalinya. Dan meski aku sendirian, aku tidak pernah merasa lebih kuat daripada saat ini. Cinta bisa mengkhianatimu. Sahabat bisa menusukmu. Tapi dirimu sendiri adalah kekuatan terbesar yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan itulah yang kupelajari dari semua ini. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Selamat datang, hidup baru, bisikku pelan. Senja pun berganti malam, membawa cahaya bintang yang berkelip indah. Untuk pertama kalinya, aku merasa masa depanku tidak lagi gelap. Aku percaya, cahaya itu kini akan selalu ada. Hari-hari setelah pengusiran itu tidaklah mudah. Rumahku terasa sepi. Meski aku sudah menyingkirkan pengkhianat dari hidupku, ada ruang kosong di hatiku yang dulu terisi oleh harapan, cinta, dan mimpi. Setiap sudut rumah seakan menyimpan kenangan. Sofa di ruang tamu mengingatkanku pada tawa yang dulu sering terdengar. Dapur menghadirkan bayangan kebersamaan saat makan malam. Dan kamar tidur, kamar itu kini hanya saksi bisu pengkhianatan dan kehancuran. Aku sering menangis diam-diam. Malam-malamku penuh doa, bertanya kepada Tuhan, mengapa aku yang harus merasakan ini? Mengapa orang yang kucintai tega mengkhianatiku? Mengapa sahabat yang kupercayai justru menikamku dari belakang? Namun seiring waktu, aku mulai menemukan jawabannya. Luka ini bukan hukuman, melainkan jalan. Jalan untuk membawaku pada kesadaran baru. Jalan untuk menunjukkan bahwa aku jauh lebih kuat dari yang kukira. Hari demi hari, aku belajar berdiri dengan kakiku sendiri. Aku mengurus semua aset, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Aku belajar mengelola usaha tanpa bergantung pada siapapun. Setiap kesulitan yang datang, aku hadapi dengan tekad. Dan pelan-pelan, aku mulai merasa bebas. Aku tidak lagi terbebani oleh rasa curiga, tidak lagi dihantui oleh ketakutan bahwa seseorang akan mengkhianatiku di belakang. Aku mungkin kehilangan cinta, tapi aku menemukan sesuatu yang lebih berharga, diriku sendiri. Orang-orang di sekelilingku mulai melihat perubahan itu. Mereka yang dulu hanya mendengar kabar miring tentang rumah tanggaku, kini melihat aku tetap berdiri tegar. Beberapa tetangga bahkan berbisik kagum, dia benar-benar kuat, bisa mengusir suaminya sendiri dan tetap mempertahankan semuanya. Tentu, bukan berarti semuanya mulus. Ada cibiran dari orang-orang yang tidak tahu kisah sebenarnya. Ada yang menyebutku kejam, ada yang bilang aku tamak karena mengambil semua aset. Tapi aku tidak peduli. Mereka tidak pernah tahu luka yang kutanggung. Mereka tidak pernah tahu pengkhianatan yang kualami. Di dalam hati kecilku, aku tahu, aku tidak mengambil apapun yang bukan hakku. Aku hanya melindungi diriku sendiri, memastikan aku tidak hancur dua kali. Suatu sore, aku duduk di teras rumah, memandang langit senja. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan. Aku tersenyum, meski ada sisa luka di hatiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa berdamai dengan semuanya. Aku sadar, hidupku belum berakhir. Justru baru dimulai. Aku punya kendali penuh atas diriku, atas hartaku, atas masa depanku. Aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Dan untuk suamiku, atau tepatnya, mantan suamiku, aku tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Aku tidak peduli. Mungkin dia menyesal, mungkin tidak. Mungkin dia tetap bersama Ratna, mungkin juga ditinggalkan. Itu bukan urusanku lagi. Hidupku sudah bukan tentang dia. Hidupku sekarang tentang aku. Untuk Ratna, sahabat yang berubah jadi duri, aku tidak bisa lagi menyebutnya sahabat. Tapi aku juga tidak akan membiarkan dendam menguasai hidupku. Biarlah waktu yang mengajarinya arti pengkhianatan. Suatu saat, dia akan merasakan balasan dari apa yang telah dia tanam. Kini, aku hanya fokus pada satu hal, kebahagiaan. Kebahagiaanku sendiri. Kebahagiaan anak-anakku, kalaupun nanti aku diberi rezeki membesarkan mereka. Kebahagiaan sederhana yang tidak lagi bergantung pada kehadiran seorang lelaki. Aku belajar bahwa seorang wanita bisa hancur berkeping-keping,
Tapi dia juga bisa bangkit dengan lebih indah. Seperti kaca pecah yang jika disusun dengan seni, bisa menjadi mozaik berkilau. Luka-luka ini justru membuatku berharga. Dan untuk kalian yang mendengar kisahku, mungkin ada di antara kalian yang pernah atau sedang mengalami hal serupa. Dikhianati pasangan, ditikam sahabat, ditinggalkan saat sedang percaya. Pesanku sederhana, jangan biarkan itu menghancurkanmu. Menangislah jika perlu, tapi jangan berhenti di sana. Bangkitlah. Lindungi dirimu. Jangan takut dianggap egois, karena melindungi hati dan masa depanmu bukanlah egois, tapi kewajiban. Aku adalah bukti bahwa meski cinta bisa hilang, meski sahabat bisa berubah jadi musuh, hidup tetap bisa berjalan. Bahkan bisa jauh lebih baik, jika kita berani mengambil keputusan. Kini aku berdiri di sini, bukan sebagai wanita yang kalah, tapi sebagai wanita yang berhasil merebut kembali kendalinya. Dan meski aku sendirian, aku tidak pernah merasa lebih kuat daripada saat ini. Cinta bisa mengkhianatimu. Sahabat bisa menusukmu. Tapi dirimu sendiri adalah kekuatan terbesar yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan itulah yang kupelajari dari semua ini. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Selamat datang, hidup baru, bisikku pelan. Senja pun berganti malam, membawa cahaya bintang yang berkelip indah. Untuk pertama kalinya, aku merasa masa depanku tidak lagi gelap. Aku percaya, cahaya itu kini akan selalu ada. Hari-hari setelah pengusiran itu tidaklah mudah. Rumahku terasa sepi. Meski aku sudah menyingkirkan pengkhianat dari hidupku, ada ruang kosong di hatiku yang dulu terisi oleh harapan, cinta, dan mimpi. Setiap sudut rumah seakan menyimpan kenangan. Sofa di ruang tamu mengingatkanku pada tawa yang dulu sering terdengar. Dapur menghadirkan bayangan kebersamaan saat makan malam. Dan kamar tidur, kamar itu kini hanya saksi bisu pengkhianatan dan kehancuran. Aku sering menangis diam-diam. Malam-malamku penuh doa, bertanya kepada Tuhan, mengapa aku yang harus merasakan ini? Mengapa orang yang kucintai tega mengkhianatiku? Mengapa sahabat yang kupercayai justru menikamku dari belakang? Namun seiring waktu, aku mulai menemukan jawabannya. Luka ini bukan hukuman, melainkan jalan. Jalan untuk membawaku pada kesadaran baru. Jalan untuk menunjukkan bahwa aku jauh lebih kuat dari yang kukira. Hari demi hari, aku belajar berdiri dengan kakiku sendiri. Aku mengurus semua aset, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Aku belajar mengelola usaha tanpa bergantung pada siapapun. Setiap kesulitan yang datang, aku hadapi dengan tekad. Dan pelan-pelan, aku mulai merasa bebas. Aku tidak lagi terbebani oleh rasa curiga, tidak lagi dihantui oleh ketakutan bahwa seseorang akan mengkhianatiku di belakang. Aku mungkin kehilangan cinta, tapi aku menemukan sesuatu yang lebih berharga, diriku sendiri. Orang-orang di sekelilingku mulai melihat perubahan itu. Mereka yang dulu hanya mendengar kabar miring tentang rumah tanggaku, kini melihat aku tetap berdiri tegar. Beberapa tetangga bahkan berbisik kagum, dia benar-benar kuat, bisa mengusir suaminya sendiri dan tetap mempertahankan semuanya. Tentu, bukan berarti semuanya mulus. Ada cibiran dari orang-orang yang tidak tahu kisah sebenarnya. Ada yang menyebutku kejam, ada yang bilang aku tamak karena mengambil semua aset. Tapi aku tidak peduli. Mereka tidak pernah tahu luka yang kutanggung. Mereka tidak pernah tahu pengkhianatan yang kualami. Di dalam hati kecilku, aku tahu, aku tidak mengambil apapun yang bukan hakku. Aku hanya melindungi diriku sendiri, memastikan aku tidak hancur dua kali. Suatu sore, aku duduk di teras rumah, memandang langit senja. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan. Aku tersenyum, meski ada sisa luka di hatiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa berdamai dengan semuanya. Aku sadar, hidupku belum berakhir. Justru baru dimulai. Aku punya kendali penuh atas diriku, atas hartaku, atas masa depanku. Aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Dan untuk suamiku, atau tepatnya, mantan suamiku, aku tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Aku tidak peduli. Mungkin dia menyesal, mungkin tidak. Mungkin dia tetap bersama Ratna, mungkin juga ditinggalkan. Itu bukan urusanku lagi. Hidupku sudah bukan tentang dia. Hidupku sekarang tentang aku. Untuk Ratna,
Sahabat yang berubah jadi duri, aku tidak bisa lagi menyebutnya sahabat. Tapi aku juga tidak akan membiarkan dendam menguasai hidupku. Biarlah waktu yang mengajarinya arti pengkhianatan. Suatu saat, dia akan merasakan balasan dari apa yang telah dia tanam. Kini, aku hanya fokus pada satu hal, kebahagiaan. Kebahagiaanku sendiri. Kebahagiaan anak-anakku, kalaupun nanti aku diberi rezeki membesarkan mereka. Kebahagiaan sederhana yang tidak lagi bergantung pada kehadiran seorang lelaki. Aku belajar bahwa seorang wanita bisa hancur berkeping-keping, tapi dia juga bisa bangkit dengan lebih indah. Seperti kaca pecah yang jika disusun dengan seni, bisa menjadi mozaik berkilau. Luka-luka ini justru membuatku berharga. Dan untuk kalian yang mendengar kisahku, mungkin ada di antara kalian yang pernah atau sedang mengalami hal serupa. Dikhianati pasangan, ditikam sahabat, ditinggalkan saat sedang percaya. Pesanku sederhana, jangan biarkan itu menghancurkanmu. Menangislah jika perlu, tapi jangan berhenti di sana. Bangkitlah. Lindungi dirimu. Jangan takut dianggap egois, karena melindungi hati dan masa depanmu bukanlah egois, tapi kewajiban. Aku adalah bukti bahwa meski cinta bisa hilang, meski sahabat bisa berubah jadi musuh, hidup tetap bisa berjalan. Bahkan bisa jauh lebih baik, jika kita berani mengambil keputusan. Kini aku berdiri di sini, bukan sebagai wanita yang kalah, tapi sebagai wanita yang berhasil merebut kembali kendalinya. Dan meski aku sendirian, aku tidak pernah merasa lebih kuat daripada saat ini. Cinta bisa mengkhianatimu. Sahabat bisa menusukmu. Tapi dirimu sendiri adalah kekuatan terbesar yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan itulah yang kupelajari dari semua ini. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Selamat datang, hidup baru, bisikku pelan. Senja pun berganti malam, membawa cahaya bintang yang berkelip indah. Untuk pertama kalinya, aku merasa masa depanku tidak lagi gelap. Aku percaya, cahaya itu kini akan selalu ada. Kilauan penutup kisah. Inilah akhir dari perjalanan panjang seorang wanita yang dikhianati, tapi bangkit dengan lebih kuat. Dari luka lahir keberanian. Dari pengkhianatan lahir kebebasan. Dan dari kehilangan lahir kemenangan. Ratna, kau bahkan tidak tahu arti kata itu. Suasana memanas. Suamiku akhirnya bersuara lirih, penuh kekalahan. Jadi, ini akhirnya. Aku mengangguk. Air mataku jahari-hari penuh kecurigaan itu akhirnya sampai pada puncaknya. Aku tak lagi bisa menenangkan hatiku dengan alasan-alasan logis. Semua tanda sudah terlalu jelas. Suamiku makin menjauh, sementara Ratna semakin sering hadir di momen-momen yang seharusnya hanya untuk keluarga kecilku. Ada sesuatu yang tidak beres, dan aku harus menemukan jawabannya. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Saat suamiku berkata ingin keluar malam untuk urusan bisnis, entah mengapa aku justru melihat Ratna mengunggah foto di media sosial. Sebuah kafe mewah dengan secangkir kopi dan cahaya lampu temaram. Lokasinya tidak jauh dari tempat yang biasa disebut suamiku. Hatiku serasa diremas. Aku tak ingin buru-buru menuduh, tapi logika dan rasa sakitku semakin kuat berkata, mereka berdua yang sedang bersama. Malam itu, aku memberanikan diri. Dengan langkah pelan namun hati bergejolak, aku mencoba mengikuti suamiku dari belakang. Aku tak biasa melakukan hal seperti ini, mengendap-endap seperti detektif, tapi kali ini aku butuh jawaban. Aku tak mau terus disiksa oleh rasa curiga. Sekitar pukul 8 malam, suamiku pergi dengan mobil. Aku menyusul dengan ojek online, memastikan jarakku cukup aman. Degup jantungku tak berhenti menghantam dada. Keringat dingin mengalir, padahal udara malam cukup sejuk. Mobilnya berhenti di sebuah restoran kecil di pinggir kota, tempat yang cukup sepi. Dari kejauhan, aku melihat seorang wanita sudah duduk menunggunya. Dan saat ia menoleh, wajah itu, Ratna. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku terpaku, tak mampu bergerak. Rasanya ingin berteriak, ingin langsung menghampiri mereka, tapi kakiku seolah terikat. Aku hanya bisa menatap dari kejauhan, menyaksikan orang yang paling kucintai dan orang yang paling kupercaya duduk berdua, tertawa, saling menatap dengan cara yang tak seharusnya. Tanganku gemetar memegang ponsel, mencoba mengabadikan momen itu sebagai bukti. Tapi air mataku terlalu deras,
membuat pandanganku kabur. Suara hatiku menjerit. Kenapa harus dia? Kenapa sahabatku sendiri? Aku pulang malam itu dengan tubuh lemas. Sepanjang jalan, air mataku tak berhenti jatuh. Dunia yang kubangun dengan penuh cinta selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Aku merasa seperti orang bodoh. Mempercayai cinta suamiku, mempercayai persahabatan Ratna, padahal keduanya sudah lama menikamku dari belakang. Keesokan harinya, aku masih mencoba menenangkan diri. Aku butuh bukti yang lebih jelas. Aku tak ingin mereka bisa mengelak dengan alasan. Maka diam-diam, aku mulai mengumpulkan potongan-potongan fakta. Aku memeriksa laporan transaksi bank, dan menemukan beberapa pembayaran restoran, hotel, dan belanjaan mewah yang tak pernah kualami. Semua atas nama suamiku. Aku tahu, itu bukan untukku. Lalu aku mulai mengingat-ingat. Beberapa kali Ratna datang ke rumah dengan barang-barang baru, tas bermerek, parfum mahal, bahkan perhiasan. Ketika kutanya, dia hanya tersenyum, katanya hasil kerja keras. Aku dulu percaya. Tapi kini semuanya jelas, barang-barang itu dari suamiku. Hari demi hari, bukti makin menumpuk. Chat singkat yang sempat kulihat, nota belanja, bahkan cara mereka saling bertatapan. Semuanya menyatu jadi satu kebenaran pahit. Suamiku selingkuh dengan sahabatku sendiri. Malam itu aku memberanikan diri untuk konfrontasi pertama. Aku menunggu suamiku pulang. Saat ia masuk rumah, aku duduk menatapnya dengan mata bengkak. "Kamu kemana?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia menjawab datar, "Meeting." Aku mengeluarkan nota restoran yang kutemukan di dompetnya. "Meeting sama siapa?" "Sama Ratna." Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba membentak. "Kamu ngapain bongkar-bongkar dompetku? Jangan suka suzon, itu bukan urusanmu." Bentakan itu menusuk hatiku lebih dalam daripada pengkhianatannya. Dia tidak lagi berusaha menenangkanku, bahkan tidak berusaha berbohong manis. Dia marah, seperti orang yang sudah merasa bersalah tapi tak mau mengaku. Aku menangis malam itu, hingga tubuhku menggigil. Namun tangisan itu akhirnya berubah menjadi tekad. Aku tidak bisa terus seperti ini, dihina, dikhianati, dan diperlakukan seolah aku tidak berarti. Aku harus bangkit. Keesokan harinya, aku bertemu langsung dengan Ratna. Aku mengajaknya berbicara di sebuah kafe, menatap matanya lurus-lurus. "Ratna," kataku lirih, "apa benar kamu ada hubungan dengan suamiku?" Wajahnya pucat, matanya berkedip-kedip panik. "Kamu ngomong apa sih?" "Mana mungkin," katanya tergagap. Tapi aku bisa membaca bahasa tubuhnya. Tangan yang gelisah, tatapan yang tak berani menatapku lama. Aku tahu dia berbohong. Aku tidak berteriak. Aku tidak menampar. Aku hanya tersenyum pahit, lalu berkata, "Aku sudah tahu semuanya. Semoga kamu bahagia dengan cara merebut sesuatu yang bukan milikmu." Dia terdiam, tak mampu menjawab. Saat itu, aku tahu persahabatan kami sudah berakhir. Aku pulang dengan hati hancur. Tapi entah kenapa, di balik kehancuran itu, ada api kecil yang mulai menyala. Api dendam. Api yang membuatku sadar bahwa aku tidak boleh terus menangis. Jika mereka tega mengkhianatiku, aku juga harus tega melakukan sesuatu. Sesuatu yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Aku menatap rumahku malam itu, rumah yang kubangun bersama suami dengan penuh perjuangan. Aku menatap semua aset yang ada di sekelilingku. Tanah, toko, kendaraan, tabungan. Semua itu hasil keringatku juga. Kenapa aku harus diam dan membiarkan mereka merampas segalanya dariku? Tidak. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan membalas, tapi bukan dengan cara kotor. Aku akan membalas dengan cara yang paling elegan. Aku akan mengambil kembali semuanya. Semua aset, semua harta. Aku akan memastikan, saat nanti aku menendangnya keluar dari rumah, dia tidak akan membawa sepeser pun. Dan itulah awal dari rencana balas dendamku. Hari-hari setelah pengusiran itu tidaklah mudah. Rumahku terasa sepi. Meski aku sudah menyingkirkan pengkhianat dari hidupku, ada ruang kosong di hatiku yang dulu terisi oleh harapan, cinta, dan mimpi. Setiap sudut rumah seakan menyimpan kenangan. Sofa di ruang tamu mengingatkanku pada tawa yang dulu sering terdengar.
Dapur menghadirkan bayangan kebersamaan saat makan malam. Dan kamar tidur, kamar itu kini hanya saksi bisu pengkhianatan dan kehancuran. Aku sering menangis diam-diam. Malam-malamku penuh doa, bertanya kepada Tuhan, mengapa aku yang harus merasakan ini? Mengapa orang yang kucintai tega mengkhianatiku? Mengapa sahabat yang kupercayai justru menikamku dari belakang? Namun seiring waktu, aku mulai menemukan jawabannya. Luka ini bukan hukuman, melainkan jalan. Jalan untuk membawaku pada kesadaran baru. Jalan untuk menunjukkan bahwa aku jauh lebih kuat dari yang kukira. Hari demi hari, aku belajar berdiri dengan kakiku sendiri. Aku mengurus semua aset, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Aku belajar mengelola usaha tanpa bergantung pada siapapun. Setiap kesulitan yang datang, aku hadapi dengan tekad. Dan pelan-pelan, aku mulai merasa bebas. Aku tidak lagi terbebani oleh rasa curiga, tidak lagi dihantui oleh ketakutan bahwa seseorang akan mengkhianatiku di belakang. Aku mungkin kehilangan cinta, tapi aku menemukan sesuatu yang lebih berharga, diriku sendiri. Orang-orang di sekelilingku mulai melihat perubahan itu. Mereka yang dulu hanya mendengar kabar miring tentang rumah tanggaku, kini melihat aku tetap berdiri tegar. Beberapa tetangga bahkan berbisik kagum, dia benar-benar kuat, bisa mengusir suaminya sendiri dan tetap mempertahankan semuanya. Tentu, bukan berarti semuanya mulus. Ada cibiran dari orang-orang yang tidak tahu kisah sebenarnya. Ada yang menyebutku kejam, ada yang bilang aku tamak karena mengambil semua aset. Tapi aku tidak peduli. Mereka tidak pernah tahu luka yang kutanggung. Mereka tidak pernah tahu pengkhianatan yang kualami. Di dalam hati kecilku, aku tahu, aku tidak mengambil apapun yang bukan hakku. Aku hanya melindungi diriku sendiri, memastikan aku tidak hancur dua kali. Suatu sore, aku duduk di teras rumah, memandang langit senja. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan. Aku tersenyum, meski ada sisa luka di hatiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa berdamai dengan semuanya. Aku sadar, hidupku belum berakhir. Justru baru dimulai. Aku punya kendali penuh atas diriku, atas hartaku, atas masa depanku. Aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Dan untuk suamiku, atau tepatnya, mantan suamiku, aku tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Aku tidak peduli. Mungkin dia menyesal, mungkin tidak. Mungkin dia tetap bersama Ratna, mungkin juga ditinggalkan. Itu bukan urusanku lagi. Hidupku sudah bukan tentang dia. Hidupku sekarang tentang aku. Untuk Ratna, sahabat yang berubah jadi duri, aku tidak bisa lagi menyebutnya sahabat. Tapi aku juga tidak akan membiarkan dendam menguasai hidupku. Biarlah waktu yang mengajarinya arti pengkhianatan. Suatu saat, dia akan merasakan balasan dari apa yang telah dia tanam. Kini, aku hanya fokus pada satu hal, kebahagiaan. Kebahagiaanku sendiri. Kebahagiaan anak-anakku, kalaupun nanti aku diberi rezeki membesarkan mereka. Kebahagiaan sederhana yang tidak lagi bergantung pada kehadiran seorang lelaki. Aku belajar bahwa seorang wanita bisa hancur berkeping-keping, tapi dia juga bisa bangkit dengan lebih indah. Seperti kaca pecah yang jika disusun dengan seni, bisa menjadi mozaik berkilau. Luka-luka ini justru membuatku berharga. Dan untuk kalian yang mendengar kisahku, mungkin ada di antara kalian yang pernah atau sedang mengalami hal serupa. Dikhianati pasangan, ditikam sahabat, ditinggalkan saat sedang percaya. Pesanku sederhana, jangan biarkan itu menghancurkanmu. Menangislah jika perlu, tapi jangan berhenti di sana. Bangkitlah. Lindungi dirimu. Jangan takut dianggap egois, karena melindungi hati dan masa depanmu bukanlah egois, tapi kewajiban. Aku adalah bukti bahwa meski cinta bisa hilang, meski sahabat bisa berubah jadi musuh, hidup tetap bisa berjalan. Bahkan bisa jauh lebih baik, jika kita berani mengambil keputusan. Kini aku berdiri di sini, bukan sebagai wanita yang kalah, tapi sebagai wanita yang berhasil merebut kembali kendalinya. Dan meski aku sendirian, aku tidak pernah merasa lebih kuat daripada saat ini. Cinta bisa mengkhianatimu. Sahabat bisa menusukmu. Tapi dirimu sendiri adalah kekuatan terbesar yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan itulah yang kupelajari dari semua ini. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Selamat datang,
hidup baru, bisikku pelan. Senja pun berganti malam, membawa cahaya bintang yang berkelip indah. Untuk pertama kalinya, aku merasa masa depanku tidak lagi gelap. Aku percaya, cahaya itu kini akan selalu ada. Hari-hari setelah pengusiran itu tidaklah mudah. Rumahku terasa sepi. Meski aku sudah menyingkirkan pengkhianat dari hidupku, ada ruang kosong di hatiku yang dulu terisi oleh harapan, cinta, dan mimpi. Setiap sudut rumah seakan menyimpan kenangan. Sofa di ruang tamu mengingatkanku pada tawa yang dulu sering terdengar. Dapur menghadirkan bayangan kebersamaan saat makan malam. Dan kamar tidur, kamar itu kini hanya saksi bisu pengkhianatan dan kehancuran. Aku sering menangis diam-diam. Malam-malamku penuh doa, bertanya kepada Tuhan, mengapa aku yang harus merasakan ini? Mengapa orang yang kucintai tega mengkhianatiku? Mengapa sahabat yang kupercayai justru menikamku dari belakang? Namun seiring waktu, aku mulai menemukan jawabannya. Luka ini bukan hukuman, melainkan jalan. Jalan untuk membawaku pada kesadaran baru. Jalan untuk menunjukkan bahwa aku jauh lebih kuat dari yang kukira. Hari demi hari, aku belajar berdiri dengan kakiku sendiri. Aku mengurus semua aset, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Aku belajar mengelola usaha tanpa bergantung pada siapapun. Setiap kesulitan yang datang, aku hadapi dengan tekad. Dan pelan-pelan, aku mulai merasa bebas. Aku tidak lagi terbebani oleh rasa curiga, tidak lagi dihantui oleh ketakutan bahwa seseorang akan mengkhianatiku di belakang. Aku mungkin kehilangan cinta, tapi aku menemukan sesuatu yang lebih berharga, diriku sendiri. Orang-orang di sekelilingku mulai melihat perubahan itu. Mereka yang dulu hanya mendengar kabar miring tentang rumah tanggaku, kini melihat aku tetap berdiri tegar. Beberapa tetangga bahkan berbisik kagum, dia benar-benar kuat, bisa mengusir suaminya sendiri dan tetap mempertahankan semuanya. Tentu, bukan berarti semuanya mulus. Ada cibiran dari orang-orang yang tidak tahu kisah sebenarnya. Ada yang menyebutku kejam, ada yang bilang aku tamak karena mengambil semua aset. Tapi aku tidak peduli. Mereka tidak pernah tahu luka yang kutanggung. Mereka tidak pernah tahu pengkhianatan yang kualami. Di dalam hati kecilku, aku tahu, aku tidak mengambil apapun yang bukan hakku. Aku hanya melindungi diriku sendiri, memastikan aku tidak hancur dua kali. Suatu sore, aku duduk di teras rumah, memandang langit senja. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan. Aku tersenyum, meski ada sisa luka di hatiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa berdamai dengan semuanya. Aku sadar, hidupku belum berakhir. Justru baru dimulai. Aku punya kendali penuh atas diriku, atas hartaku, atas masa depanku. Aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Dan untuk suamiku, atau tepatnya, mantan suamiku, aku tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Aku tidak peduli. Mungkin dia menyesal, mungkin tidak. Mungkin dia tetap bersama Ratna, mungkin juga ditinggalkan. Itu bukan urusanku lagi. Hidupku sudah bukan tentang dia. Hidupku sekarang tentang aku. Untuk Ratna, sahabat yang berubah jadi duri, aku tidak bisa lagi menyebutnya sahabat. Tapi aku juga tidak akan membiarkan dendam menguasai hidupku. Biarlah waktu yang mengajarinya arti pengkhianatan. Suatu saat, dia akan merasakan balasan dari apa yang telah dia tanam. Kini, aku hanya fokus pada satu hal, kebahagiaan. Kebahagiaanku sendiri. Kebahagiaan anak-anakku, kalaupun nanti aku diberi rezeki membesarkan mereka. Kebahagiaan sederhana yang tidak lagi bergantung pada kehadiran seorang lelaki. Aku belajar bahwa seorang wanita bisa hancur berkeping-keping, tapi dia juga bisa bangkit dengan lebih indah. Seperti kaca pecah yang jika disusun dengan seni, bisa menjadi mozaik berkilau. Luka-luka ini justru membuatku berharga. Dan untuk kalian yang mendengar kisahku, mungkin ada di antara kalian yang pernah atau sedang mengalami hal serupa. Dikhianati pasangan, ditikam sahabat, ditinggalkan saat sedang percaya. Pesanku sederhana, jangan biarkan itu menghancurkanmu. Menangislah jika perlu, tapi jangan berhenti di sana. Bangkitlah. Lindungi dirimu. Jangan takut dianggap egois, karena melindungi hati dan masa depanmu bukanlah egois, tapi kewajiban. Aku adalah bukti bahwa meski cinta bisa hilang, meski sahabat bisa berubah jadi musuh,
hidup tetap bisa berjalan. Bahkan bisa jauh lebih baik, jika kita berani mengambil keputusan. Kini aku berdiri di sini, bukan sebagai wanita yang kalah, tapi sebagai wanita yang berhasil merebut kembali kendalinya. Dan meski aku sendirian, aku tidak pernah merasa lebih kuat daripada saat ini. Cinta bisa mengkhianatimu. Sahabat bisa menusukmu. Tapi dirimu sendiri adalah kekuatan terbesar yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan itulah yang kupelajari dari semua ini. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Selamat datang, hidup baru, bisikku pelan. Senja pun berganti malam, membawa cahaya bintang yang berkelip indah. Untuk pertama kalinya, aku merasa masa depanku tidak lagi gelap. Aku percaya, cahaya itu kini akan selalu ada. Hari-hari setelah pengusiran itu tidaklah mudah. Rumahku terasa sepi. Meski aku sudah menyingkirkan pengkhianat dari hidupku, ada ruang kosong di hatiku yang dulu terisi oleh harapan, cinta, dan mimpi. Setiap sudut rumah seakan menyimpan kenangan. Sofa di ruang tamu mengingatkanku pada tawa yang dulu sering terdengar. Dapur menghadirkan bayangan kebersamaan saat makan malam. Dan kamar tidur, kamar itu kini hanya saksi bisu pengkhianatan dan kehancuran. Aku sering menangis diam-diam. Malam-malamku penuh doa, bertanya kepada Tuhan, mengapa aku yang harus merasakan ini? Mengapa orang yang kucintai tega mengkhianatiku? Mengapa sahabat yang kupercayai justru menikamku dari belakang? Namun seiring waktu, aku mulai menemukan jawabannya. Luka ini bukan hukuman, melainkan jalan. Jalan untuk membawaku pada kesadaran baru. Jalan untuk menunjukkan bahwa aku jauh lebih kuat dari yang kukira. Hari demi hari, aku belajar berdiri dengan kakiku sendiri. Aku mengurus semua aset, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Aku belajar mengelola usaha tanpa bergantung pada siapapun. Setiap kesulitan yang datang, aku hadapi dengan tekad. Dan pelan-pelan, aku mulai merasa bebas. Aku tidak lagi terbebani oleh rasa curiga, tidak lagi dihantui oleh ketakutan bahwa seseorang akan mengkhianatiku di belakang. Aku mungkin kehilangan cinta, tapi aku menemukan sesuatu yang lebih berharga, diriku sendiri. Orang-orang di sekelilingku mulai melihat perubahan itu. Mereka yang dulu hanya mendengar kabar miring tentang rumah tanggaku, kini melihat aku tetap berdiri tegar. Beberapa tetangga bahkan berbisik kagum, dia benar-benar kuat, bisa mengusir suaminya sendiri dan tetap mempertahankan semuanya. Tentu, bukan berarti semuanya mulus. Ada cibiran dari orang-orang yang tidak tahu kisah sebenarnya. Ada yang menyebutku kejam, ada yang bilang aku tamak karena mengambil semua aset. Tapi aku tidak peduli. Mereka tidak pernah tahu luka yang kutanggung. Mereka tidak pernah tahu pengkhianatan yang kualami. Di dalam hati kecilku, aku tahu, aku tidak mengambil apapun yang bukan hakku. Aku hanya melindungi diriku sendiri, memastikan aku tidak hancur dua kali. Suatu sore, aku duduk di teras rumah, memandang langit senja. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan. Aku tersenyum, meski ada sisa luka di hatiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa berdamai dengan semuanya. Aku sadar, hidupku belum berakhir. Justru baru dimulai. Aku punya kendali penuh atas diriku, atas hartaku, atas masa depanku. Aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Dan untuk suamiku, atau tepatnya, mantan suamiku, aku tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Aku tidak peduli. Mungkin dia menyesal, mungkin tidak. Mungkin dia tetap bersama Ratna, mungkin juga ditinggalkan. Itu bukan urusanku lagi. Hidupku sudah bukan tentang dia. Hidupku sekarang tentang aku. Untuk Ratna, sahabat yang berubah jadi duri, aku tidak bisa lagi menyebutnya sahabat. Tapi aku juga tidak akan membiarkan dendam menguasai hidupku. Biarlah waktu yang mengajarinya arti pengkhianatan. Suatu saat, dia akan merasakan balasan dari apa yang telah dia tanam. Kini, aku hanya fokus pada satu hal, kebahagiaan. Kebahagiaanku sendiri. Kebahagiaan anak-anakku, kalaupun nanti aku diberi rezeki membesarkan mereka. Kebahagiaan sederhana yang tidak lagi bergantung pada kehadiran seorang lelaki. Aku belajar bahwa seorang wanita bisa hancur berkeping-keping, tapi dia juga bisa bangkit dengan lebih indah. Seperti kaca pecah yang jika disusun dengan seni, bisa menjadi mozaik berkilau. Luka-luka ini justru membuatku berharga.
Dan untuk kalian yang mendengar kisahku, mungkin ada di antara kalian yang pernah atau sedang mengalami hal serupa. Dikhianati pasangan, ditikam sahabat, ditinggalkan saat sedang percaya. Pesanku sederhana, jangan biarkan itu menghancurkanmu. Menangislah jika perlu, tapi jangan berhenti di sana. Bangkitlah. Lindungi dirimu. Jangan takut dianggap egois, karena melindungi hati dan masa depanmu bukanlah egois, tapi kewajiban. Aku adalah bukti bahwa meski cinta bisa hilang, meski sahabat bisa berubah jadi musuh, hidup tetap bisa berjalan. Bahkan bisa jauh lebih baik, jika kita berani mengambil keputusan. Kini aku berdiri di sini, bukan sebagai wanita yang kalah, tapi sebagai wanita yang berhasil merebut kembali kendalinya. Dan meski aku sendirian, aku tidak pernah merasa lebih kuat daripada saat ini. Cinta bisa mengkhianatimu. Sahabat bisa menusukmu. Tapi dirimu sendiri adalah kekuatan terbesar yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan itulah yang kupelajari dari semua ini. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Selamat datang, hidup baru, bisikku pelan. Senja pun berganti malam, membawa cahaya bintang yang berkelip indah. Untuk pertama kalinya, aku merasa masa depanku tidak lagi gelap. Aku percaya, cahaya itu kini akan selalu ada. Kilauan penutup kisah. Inilah akhir dari perjalanan panjang seorang wanita yang dikhianati, tapi bangkit dengan lebih kuat. Dari luka lahir keberanian. Dari pengkhianatan lahir kebebasan. Dan dari kehilangan lahir kemenangan.